Assalamualaikum teman-teman. Aku mumpung masih makeup seperti ini, aku pengen share lagi buat sharing aja terkait kegiatan kita di rumah aja. Membosankan ya, jelas membosankan banget. Karena selama pandemi ini kita hanya bisa buat kegiatan pembelajaran, atau kalau aku sih sebagai pengajar ya, kegiatan pembelajaran di rumah aja. Dan jarang banget ketemu dengan banyak orang. Apalagi kalau sebagai pengajar kan biasa banget ketemu dengan teman-teman sebagai guru, atau ketemu dengan siswa-siswi sebagai anak-anak kita di sekolahan gitu. Tetapi aku punya beberapa tips, 3 tips aja yang mungkin bisa kita feedback kembali atau bisa kita evaluasi bareng, apa aja sih yang harus kita patut lakukan selama pembelajaran daring di rumah aja itu. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh banget dengan kegiatan kita yang sebelum pandemi ini terjadi. Seperti apa? Yuk lengkapnya simak dan jangan skip ya. 3 tips untuk kalian yang bosen pembelajaran daring atau kegiatan di rumah aja. Kita patut bersyukur teman-teman onlineku, para cantik-cantikku, murid-muridku. Kita patut bersyukur di mana saja dan kapanpun itu. Kalau keadaan seperti ini, kita harus melihat di bawah kita keadaannya yang lebih parah. Mereka melakukan kegiatan untuk mencari nafkah dan penghasilan itu tidak bisa dari luar rumah. Jadi ada beberapa profesi yang mengharuskan dia harus malah terpapar secara langsung dengan pandemi seperti ini. Misalnya para tenaga kesehatan dan juga mereka yang penghasilannya wirausaha. Aku sempat kemarin berpikir sih, gimana untuk mereka, bapak, ibu, dan teman-teman kita yang penghasilannya cuma 1 dari kantin di sekolahan. Seperti apa ya? Nanti mungkin kita bisa balas komentar di bawah ini terkait, oh Bu, kalau teman saya atau saudara saya yang bekerja di kantin itu biasanya kan menghasilkan penghasilannya cuma dari 1 sumber, dia sekarang beralih seperti ini. Bisa kamu tulis di bawah ini ya teman-teman, anak-anakku mungkin. Oke, yang pertama kita adalah tipsnya wajib banget untuk bersyukur. Jadi selama pandemi ini kita tuh jarang banget ya mengungkapkan banyak banget fasilitas yang udah kita peroleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita banyak banget kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini. Kita wajib bersyukur di bawah kita itu masih banyak banget keadaan ekonomi, keadaan mungkin kerabat, keluarga, dan sanak familinya itu tidak sekompak yang kita alami. Mungkin di antara kalian mungkin bisa ditambahkan yang pertama tipsnya selain bersyukur tadi, bersyukur. Oke, yang kedua, tadi kita udah bersyukur dengan apa yang kita miliki sebelum pandemi dan setelah pandemi, karena keadaan dan kondisi kita tidak bisa kemana-mana itu lebih baik kita syukuri daripada mereka yang kerjanya di luar. Yang kedua yakni harus terus ikhtiar. Jadi ada 3 tips, 1 bersyukur, 2 ikhtiar. Ikhtiarnya adalah menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah ya. Yang kedua itu ikhtiar yang paling banget dicanangkan oleh pemerintah dan kita semua ya, untuk menggunakan masker. Sekarang ada slogan baru, maskerku melindungiku dan maskermu melindungiku. Gimana sih? Maskermu melindungiku dan maskerku melindungi kamu, gitu deh. Jadi ada beberapa slogan baru yang muncul dan kita biasakan ya ikhtiarnya itu untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat PHBS. Jadi pola-pola gerakan masyarakat sehat itu sebelum adanya pandemi itu jangan sampai dihilangkan ya. Kalau bisa menjadi kebiasaan atau new normal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal germas dan gerakan masyarakat sehat ini itu udah dicanangkan oleh pemerintah dari beberapa tahun yang lalu loh teman-teman. Ternyata banyak banget ya fungsinya, seperti cuci tangan sebelum mengambil sesuatu, bersalaman, cuci tangan dulu, setelah dari tempat kaskus itu harus cuci tangan, dengan tahapan yang udah banyak banget di media sosial itu disampaikan ya. Kemudian yang terakhir, itu mungkin beberapa tips, aku nggak usah banyak-banyak. Yang terakhir adalah mencoba hal baru. Nah, buat aku sendiri nih ya teman-teman, selain aku sebagai pengajar, aku ini ada satu hal baru yang
sekarang aku tekuni, yakni tentang jualan online ya, tentang wirausaha, entrepreneur. Jadi aku nggak mengandalkan semua penghasilanku jadi dari satu sumber aja, dari sekolahan ya. Tapi selain dari nafkah suami dan mungkin kucuran dana keluarga lainnya ya, itu adalah menambah kemampuan atau skill kita untuk mencoba hal yang baru. Misalnya satu, menjual secara online atau menjual secara langsung, mungkin kamu bisa menggeluti itu. Yang kedua, yakni kegiatan yang mungkin kamu sepelekan selama ini, hal barunya yakni ya bisa kamu tata ulang tuh ya. Kegiatan di rumah, misalnya menata ulang tempat atau renovasi interior, desain di rumah ya. Kayak lemari itu ditata ulang, dirapikan, kemudian tempat tidur yang awalnya bentuknya biasa aja selama bertahun-tahun juga kita biasakan untuk kembali ke go green ya, menanam pohon dan berkebun seperti itu. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan hal yang baru tapi bermanfaat ya. Ada juga yang hal baru tapi nggak manfaat. Contohnya awalnya selama daring itu selama sebelum pandemi itu dan selama daring itu kita nggak kenal dengan permainan atau game. Aku sempat kemarin ya, sebagai pribadi yang pengen nyoba-nyoba aja, itu sempat tertular dengan game yang aku pikir wow ini nggak banget untuk aku, untuk pengembangan diri aku, self employment ya. Sekarang itu kan lagi in banget ya, lagi trending banget. Jadi self employment aku itu mengatakan game itu akan membuat kita lebih untuk tidak mengeluarkan skill atau kemampuan kita ya. Kegiatan yang terakhir ini, mencoba hal baru itu bisa diawali dengan hal yang kecil, sederhana mungkin, seperti kebiasaan kita untuk membuat schedule atau jadwal baru, jadwal yang lebih terstruktur dan dibuat sesuai dengan jam yang kita lakukan sehari-hari tapi berurutan. Itu memang susah sih kalau saya pribadi dari awal-awal begitu. Nah, hal baru yang mungkin bisa kita lakukan yakni mungkin seperti aku harus target goal itu turun berat badan, dan untuk melakukan makanan-makanan ya tadi ini berkaitan ya 1, 2, 3 ini tadi, bersyukur, ikhtiar, dan mencoba hal baru ini berkaitan. Jadi mencoba hal baru ini seperti kayak aku mau mencoba hal baru dengan kegiatan olahraga yang lebih ekstremis mungkin, atau kegiatan yang belum pernah aku coba seperti bersepeda berapa kilometer itu mungkin dikaitkan dengan ikhtiar tadi bisa juga. Nah, tidak mungkin saja, tetapi justru akan lebih impact gitu ya, lebih berdampak gitu. Nah, untuk kalian yang merasa bosan banget selama pandemi ini, ingatlah di luar sana itu banyak banget mereka yang kurang beruntung dari kita. Aku pernah membaca beberapa artikel di luar sana, terutama di daerah yang dengan kedamaian tingkat terendah ya, itu mereka mempertahankan nyawa mereka dan dalam seperti situasi seperti ini. Aku nggak bisa nyangka ya gimana perasaannya. Ya, kita serahkan kembali kepada Tuhan, tetapi dengan ikhtiar tadi ya, 3 itu yang bisa membuat kita evaluasi diri, introspeksi, apakah selama pandemi ini kita udah benar-benar melakukan hal yang benar, hal yang baik dan bermanfaat buat kita sendiri dan orang banyak. Itu ya, jangan sampai kita kurang syukur dan tidak merasa seberuntung, aku paling sengsara banget gitu ya. Jadi itu 3 hal yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Mungkin ada yang bisa kalian tambahkan. Kalau ada kurang lebihnya dan kesalahan dari saya, mutlak dari saya, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe karena seperti itu gratis, dan terus dukung aku supaya channel ini lebih berkembang dan bersemangat lagi. Bye, assalamualaikum.